Kalau misalnya kalian masih ingat mengenai pembahasan gue di bulan Januari kemarin, 5 koin yang bisa bikin kamu kaya di tahun 2023, ini gue salah satunya ada membahas koin OP ya, dan kalian bisa lihat ya, ini pada saat itu harganya masih 0,9 US dollar dan tinggal menunggu breakout dari symmetrical triangle ini. Dan saat ini setelah 2 bulan kemudian teman-teman ya, harganya udah di sekitaran 2 US dollar ya. Jadi profitnya udah 100% nih, padahal baru sekitar 2 bulan. Nah, kali ini gue bakal membahas the next hidden gem lagi untuk di bulan April maupun Mei ya, atau mungkin untuk long termnya juga sebenarnya bisa sih. Gue akan jelaskan alasannya kenapa juga ya. Nah, sebelum itu mungkin sedikit recap untuk Bitcoin ya. Kemarin kita memang kena resist di daerah rounding top yang satu ini ya. And then kita langsung kembali di pump gitu. Ibaratnya udah break dari resist tersebut lagi ya. Udah successfully breakout. Jadi memang gue kemarin ada sempat kasih update ya melalui grup VIP. Ini gue kasih update untuk short ya. Ya ini sebenarnya valid selama kita berada di dalam rounding top yang satu ini ya. Dan line kuning yang satu ini bertindak sebagai resist ya. Tergantung lagi reaksi pasar seperti apa gitu. Kalau misalnya reaksi pasar kita dibawa lagi break resist tersebut, ya kita kadang juga harus switch strategi kita gitu. Bahwasanya memang masih ada harapan untuk bull kembali memegang kontrol dan menuju ke level 31.32.000. BTW kalau misalnya kalian pengen join grup ini ya, ini grup analisa real time market ya dari gua sendiri ya. Ini khusus untuk member BingX gua, tetapi kalian bisa join ini gratis. Caranya gampang, kalian tinggal daftar BingX dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Jadi setiap hari gue akan post daily update untuk Bitcoin ya, di luar dari upload video. Jadi balik lagi teman, ini bisa menjadi possible retest teman ya. Jadi kalau misalnya kita bakalan retest ya, paling kita cuman ke level 27.9 sampai 28.000 and then continuous rebound dan menuju ke area yang level lebih tinggi lagi. Dan outlooknya memang masih ada possibility untuk breakout ya. Kita breakout keluar dari broadening wedge ini and then hanya melakukan retest teman ya. Retest kembali terhadap support tersebut ya, yang sebelumnya ini menjadi resist. And then kita langsung naik lagi menuju ke level 31-32 ribu untuk Bitcoin. Memang ada possibility seperti itu. Apalagi possibility ini juga ada meningkat teman-teman, dikarenakan kita memang breakout dari rounding top yang satu ini teman-teman. Jadi memang ada possible retest teman-teman ya, and then kita lanjut breakout gitu. Karena memang pada dasarnya ya kita sudah melakukan breakout dari resistance yang paling kuat ini ya. Setelah itu ya melakukan retesting. Kita sudah lunas nih untuk retestingnya. Hanya tinggal menunggu untuk breakout lanjutan terjadi. Terus yang menarik adalah kita bisa ukur dari tail to tail juga nih teman ya. Jadi kalau misalnya kita ukur dari tail to tail, nah ini kita bisa lihat nih ya, intersection ya, garis kuning dan garis biru ini akan ketemu di area level 28.000 juga nih ya. Ini bener-bener sama persis ya, 28.000 juga untuk Bitcoin sebagai area retest dan area support berikutnya. Jadi mengenai masalah short kemarin, maybe gue bisa close dan malah membuka long lagi teman-teman ya, untuk targetnya menuju ke level 31 sampai 32, karena memang kemarin ya reaksi pasar cukup oke, kita keluar lagi dari rounding top yang satu ini. Jadi itu memperkuat indikasi bullish pada Bitcoin. Nah itu adalah untuk outlook short term mengenai Bitcoin ya. Kali ini kita bakalan membahas salah satu poin ya, pastinya gue nggak akan membahas mengenai fundamentalnya ya. Bergerak di bidang security oracle dan performa koin ini ya selama bear market ini cukup oke nih. Dari all time high dia sampai ke bottomnya dia itu hanya sekitar 82% teman ya. Sementara kalau misalnya kalian lihat ya performa altcoin yang lain tuh downnya itu cukup parah gitu. Bisa sampai di atas 90% ya, 90 sampai 95%. Jadi sebenarnya 82% ini tuh plus minus mirip Bitcoin ya. Kan kita tahu tuh ya, Bitcoin dari paling atas ke paling bawah kalian ukur ya, bottomnya itu ada di sekitaran 77 sampai 78%. Nah, nih koin ini bisa keep up the pace with Bitcoin gitu, teman-teman. Dari top ke bottomnya itu mirip-mirip sama Bitcoin gitu. Padahal kan seperti yang kita tahu, altcoin tuh jauh lebih berbahaya dibandingkan Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin dump 77% ya, altcoin udah bisa di atas 90%. Kalian akan pastinya loss jauh lebih banyak di altcoin dibandingkan di Bitcoin ya. Logikanya seperti itu. Tetapi coin Certik ini cukup nahan teman ya. Dia selama bear market dia turunnya nggak begitu dalam istilahnya ya. Kita tahu juga teman-teman ya, support dari si Certik ini ya, coin Certik ini dari tanggal 2 November 2020 ini ada di sekitaran 0,69 nih ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan kalau misalnya kita ukur ini sejajar banget ya dengan level support saat ini ya. Sempat break sedikit sampai 0,66, setelah itu langsung rebound keras teman ya, sampai menuju ke level $1. Saat ini harganya masih benar-benar murah banget ya.
Jadi ini kita ada di salah satu titik support terkuat untuk Certik ya, ada di level 0,8 sekian teman, sementara kemarin kita udah sempat menyentuh support ini di level 0,6 sekian dan kita udah mengalami rebound yang cukup kuat. Buat long term investment menurut gue ini cukup oke ya, karena kita bener-bener masih ada di daerah support-supportnya nih. Yang paling menarik adalah polanya teman ya. Nah, polanya kenapa kalian bisa lihat ini salah satu falling wedge terbesar yang pernah kita lihat ya. Ini falling wedge selama 2 tahun ibaratnya ya. Kalian bisa lihat ya, kita ukur dari support menuju ke support berikutnya, touching lines berikutnya di sini ya, multiple touching lines. Sama resistnya juga sama nih ya, multiple touching lines untuk area resist pada Certik, dan kalian bisa lihat ya, kita ketemu klimaksnya di sini ya, dan setelah itu kita langsung udah mulai breakout nih ya, udah melihat pertanda adanya breakout di sini ya, and then kita melakukan retesting teman-teman ya. Yang paling penting adalah retest dari pola tersebut. Jadi setelah breakout and then kita melakukan retest kembali, dan saat ini kita udah kembali rebound dan ingin melakukan the next breakout lagi teman-teman. Apalagi kita sideways udah cukup lama ya, ini udah hampir setahun kita sideways di area yang seperti ini ya, dan hanya tinggal menunggu satu breakout momen aja untuk si Certik ini. Potensi target breakoutnya ya, sebenarnya untuk logikanya kita ukurnya dari sini teman-teman ya, dari pattern dia, dari bokongnya dia nih, kita ukur ke target breakoutnya dia. Nah ini mungkin sitting sampai ke level 2,3 ya, dimana 2,3 ya ini udah mendekati area-area all time high gitu untuk si Certik ini. Tapi ya kita sebenarnya nggak perlu targetin sampai sejauh itu teman-teman ya. Mungkin 2,3 dolar untuk Certik itu Bitcoin udah harus mencapai all time high lagi, ke level miliaran lagi ya, baru dia bisa melakukan bull market lagi sampai menuju ke level 2,3. Target area sebenarnya yang menurut gue paling bagus gitu ya, paling cocok buat falling wedge ini sebenarnya sitting di area level 1,22 ini teman-teman ya. Karena kan sebelumnya ini kita udah mencapai nih area level 1 dolar untuk si Certik, ya pastinya logikanya untuk the next breakout dia ya pasti berada di atas level 1 dolar ini dong. Jadi ya nggak mungkin lah kita targetin untuk 1 US dollar ini sebagai target falling wedge ya. Pastinya di area resist-resist sebelumnya. Jadi sebenarnya ini adalah area take profitnya teman-teman ya. Dari sini ada di level 0,4 dan untuk take profitnya ada di sekitaran ya di atas 1 dolar intinya ya. Kalau misalnya kita ambil tengahnya ini teman-teman ya, tengah-tengahnya ini ya ada di level 1,10 US dollar ya. Dan kalau misalnya kita ukur dari sini ke TP area 1,1 ini ada di sekitaran 30% ya, lumayan banget nih ya. Kalau misalkan ngincer 30% aja, menurut gua entah di bulan April sampai Mei, ini most likely kita bakalan menyentuh area tersebut ya. Kemungkinan untuk dari sini dia malah fake out temen-temen, malah fake out menuju ke area support lagi, ini menurut gua kemungkinannya hanya sekitaran 30% menurut gua ya, dengan probabilitas yang pastinya jauh lebih tinggi, sekitar 70% ya possibility untuk kita menuju di atas 1 US dollar pada si Certik ini, karena ini bener-bener udah ya kalian bisa lihat sendiri lah, ini falling wedge-nya udah bener-bener parah banget, dan ini hanya tinggal menunggu satu pergerakan besar untuk Certik ya menuju ke level di atas 1 dolar. Jadi menurut gue ini udah salah satu hidden gem yang paling worth it ya buat diinvest entah jangka mid maupun jangka long term ya. Bahkan kalian lihat ya, pergerakan Bitcoin ini nggak ngaruh teman-teman. Kemarin Bitcoin dump di tanggal 30-31 Maret, tetapi si Certik ini kalian lihat ya, ini udah melakukan agak decoupling nih menurut gua. Di tanggal 31 Maretnya sendiri, Certik udah mulai lawan arah nih pada Bitcoin ya. Jadi ketika Bitcoin lagi dump seperti ini, teman-teman, si Certik malah naik sekitar 4%. Nah ini dia udah mulai menunjukkan taring-taring ya, kalau dari gua sendiri ya, pendapat gua sendiri udah mulai menunjukkan gejala-gejala taring-taring untuk ngelawan arah si Bitcoin dan ingin melakukan breakout menuju ke level yang lebih tinggi. Menurut gue risk rewardnya benar-benar worth it banget ya, apalagi sebelumnya dia udah benar-benar menyentuh area yang support yang benar-benar sangat krusial di tanggal 22 Desember tahun lalu. Jadi ibaratnya dia udah melakukan apa namanya pelunasan teman-teman ya, udah melakukan pelunasan dari all time low dia yang terjadi di tanggal 4 November tahun 2020, udah sideways cukup lama dan hanya tinggal menanti breakout dari pola falling wedge ini. Jadi paling itu aja sih teman-teman ya untuk membahas salah satu hidden game ya. Ya pastinya gue nggak akan membahas mengenai fundamentalnya. Kita hanya akan membahas dari segi teknikalnya ya. Ini udah bener-bener jelas banget ya. Bisa salah gak? Dan ternyata ini hanya sebuah fake out and then kita diterjunkan ke level 0,5, 0,4 ya. Bahkan menembus area level support sebelumnya itu ya bisa juga ya. Namanya analisa ya nggak ada yang 100% pasti benar.
kita hanya bisa bermain dengan probabilitas di sini, apalagi yang namanya altcoin itu ya bisa dibilang ya nggak ada bottomnya teman ya. Bisa aja dia turun sampai 90%, bisa turun sampai 99% bahkan. Cuman ya dilihat untuk kondisi saat ini bener-bener agak unlikely teman ya. Menurut gue ya chance lebih besarnya untuk dia at least breakout dulu teman ya. Breakout ke level area 1,1 sampai 1,2 US dollar ini, ya baru nanti dari sini kita akan melihat reaksinya teman ya. Apakah dia bisa melakukan retest and then continue spam menuju ke level 2 dolar, atau ternyata kita malah di bawah fake out menuju ke new all time low gitu ya. Karena sekali lagi patokan support nggak bisa dijadiin sebagai 0,69 ini ya support di tahun 2020, meskipun kita memang sentuh support ini lagi balik lagi di tahun lalu ya, tetapi yang namanya bottom itu ya kita nggak bisa pastikan berada di mana gitu teman-teman. Kalian lihat altcoin-altcoin yang lain rata-rata pada sideways saja atau bahkan terendam, tetapi si Certic ini malah udah mulai lawan arah gitu ya. Jadi agak berbeda dengan altcoin yang lainnya. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kita akan lihat nanti sampai di akhir bulan ini si Certic bisa terbang sampai ke level berapa, atau ternyata dia malah fake out teman dari level 0,84 ini. Sebenarnya ya itu agak unlikely ya, dikarenakan kita udah ada falling wedge sebesar ini, at least melakukan penelunasan dulu lah ke atas gitu ya. Paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.